Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairul Nabilah dengan NIM 2315040144 dari kelas 6 PID. Nah, di sini saya akan membahas terkait kasus kekerasan seksual pada anak yang terjadi di Pondok Pesantren Dolukusumo, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Teridentifikasi korban sebanyak 50 orang santriwati. Kasus ini terungkap tahun 2026 dan satu pelaku yang berinisial AS sebagai pendiri dan pemimpin pondok pesantren tersebut. Kasus ini terungkap Mei 2026 di Desa Logosari, Kecamatan Logowungu, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Lingkungannya di Pondok Pesantren Dolukusumo. Kronologinya, awal Mei pelaku berinisial AS sebagai pemimpin dan pendiri pondok pesantren tersebut diduga melakukan pencabulan terhadap santriwati. Nah, kasus mulai dilaporkan ke Polresta Pati. Adanya 50 orang santriwati teridentifikasi sebagai korban. AS ditetapkan sebagai tersangka namun berulang kali tidak memenuhi panggilan penyidik dan berhasil melarikan diri. Pada tanggal 7 Mei, penyidik berhasil menangkap AS di Jawa Tengah setelah melakukan pencarian berulang. Setelah itu, Kemenak mencabut izin operasional ponpes tersebut dan dilarang menerima santri baru. Nah, di sini saya akan menyebutkan profil korban, di mana korban ada 50 santriwati berusia 12 sampai 15 tahun, duduk di bangku SMP kelas 7 hingga kelas 9, berjenis kelamin perempuan. Kemudian status korban sebagian itu korban yatim piatu dan dari keluarga miskin. Kemudian profil pelaku berinisial AS sebagai pemimpin dan pendiri pondok pesantren tersebut, berjenis kelamin laki-laki. Penangkapan pelaku di Wonogiri, Jawa Tengah pada tanggal 7 Mei 2026. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai modus operandi dari pelaku. Yang pertama ada eksploitasi relasi kuasa, di mana pelaku memanfaatkan posisi kiainya yang tidak dapat dipertanyakan. Otoritas religius menciptakan ketundukan mutlak dari santri tersebut. Yang kedua ada grooming via ketergantungan, di mana korban yatim atau miskin tadi bergantung pada fasilitas dari pondok pesantren tersebut. Yang ketiga ada lingkungan tertutup. Sistem asrama mengisolasi santri ini dari keluarga dan pengawasan eksternal independen. Kemudian penyalahgunaan kepercayaan, di mana keluarga santri menaruh kepercayaan kepada kiai sebagai figur agama sehingga tidak mencurigai potensi bahaya. Yang terakhir ada hambatan pelaporan, di mana rasa segan, takut dianggap menfitnah tokoh agama, dan khawatir dikucilkan sebagai korban tidak berani melapor. Kemudian adanya dampak psikologis yang terjadi pada korban. Yang pertama ada PTSD, di mana korban selalu mengingat kejadian-kejadian buruk yang telah menimpa dirinya. Kemudian korban mimpi buruk, kemudian korban menghindari stimulus terkait trauma yang telah dialaminya. Yang kedua ada depresi klinis, di mana korban merasakan perasaan tidak berdaya, kehilangan harapan dan penurunan minat pada aktivitas sehari-hari. Kemudian ada betrayal trauma, di mana betrayal trauma ini adalah konflik internal akibat kekerasan yang dilakukan figur yang seharusnya melindungi korban tersebut. Selanjutnya ada gangguan akademik dan sosial, di mana korban mengalami penurunan konsentrasi, penarikan diri dari lingkungan sosial, dan penurunan prestasi hingga isolasi dari teman-teman sebayanya. Kemudian kita masuk pada bukti forensik dan investigasi. Yang pertama, bukti forensik. Yang pertama itu
adanya keterangan dari 50 korban yang teridentifikasi. Yang kedua, adanya visum atau forensik medis. Yang ketiga, adanya asesmen psikologi forensik korban. Yang keempat, adanya dokumen administrasi pesantren. Dan yang terakhir, adanya rekam jejak pelarian tersangka lintas provinsi. Yang kemudian ada proses investigasi. Yang pertama, pelaporan. Kasus dilaporkan di Polresta Pati, Jawa Tengah. Kemudian adanya mangkir, yaitu AS berulang kali lari dari panggilan penyidik. Kemudian AS menjadi buronan, di mana AS melakukan pelarian lintas Jawa Tengah, Jawa Barat hingga Jakarta. Dan AS ditangkap di Wonogiri pada tanggal 7 Mei 2026. Kemudian ada undang-undang yang mengatur terkait kasus tersebut. Yang pertama ada Undang-Undang TPKS, di mana itu nomor 12 tahun 2022, pasal 6, 11, dan 15 mengenai pelecehan seksual, pemaksaan hubungan seksual, hingga pemberatan hukuman karena dilakukan relasi kuasa. Yang kedua ada Undang-Undang Perlindungan Anak nomor 35 tahun 2014, pasal 76D, 76E, 81 dan 82. Kemudian KUHP pasal 287 dan 290 itu mengenai persetubuhan dan perbuatan cabul pada anak di bawah umur. Kemudian kita akan menganalisis kasus ini dari pandangan psikologi forensik. Yang pertama itu mengenai teori relasi kuasa, di mana kekerasan seksual sebagai instrumen kontrol dan kekuasaan. Posisi kiai menciptakan ketidakseimbangan ekstrim yang memperlemah daya korban. Yang kedua ada betral trauma, di mana trauma terjadi karena kekerasan yang dilakukan oleh figur yang dianggap sebagai pelindung. Yang ketiga ada Frankel Precondition Model, di mana ada 4 prakondisi. Yang pertama ada motivasi pelaku, yang kedua ada hambatan internal, yang ketiga ada hambatan eksternal, dan yang keempat ada resistensi korban. Nah, kemudian saya akan menjelaskan mengenai kelebihan dan kekurangan dalam penanganan kasus tersebut. Nah, pertama kita akan bahas kelebihan penanganan kasus tersebut. Yang pertama adanya penetapan tersangka dilakukan secara cepat. Yang kedua, tersangka berhasil ditangkap meski melarikan diri lintas provinsi. Yang ketiga, ada respon tingkat menteri sangat cepat. Yang keempat, ada Kemenak mencabut izin operasional Ponpes tersebut. Yang kelima, tekanan DPR agar diterapkannya Undang-Undang TPKS mengenai hukum terkuat. Kemudian ada kelemahan penanganan kasus tersebut. Yang pertama ada tersangka sempat melarikan diri dan berulang kali tidak memenuhi panggilan penyidik. Yang kedua ada 50 korban kekerasan berlangsung lama tanpa terdeteksi. Yang ketiga tidak ada mekanisme pelaporan aman bagi santri. Yang keempat belum ada pendampingan psikologis terhadap korban. Yang kelima yaitu korban terancam akibat masifnya pemberitaan terkait kasus ini. Selanjutnya ada rekomendasi. Yang pertama rehabilitasi korban, di mana korban itu harus menjalankan terapi trauma informat jangka panjang. Yang kedua adanya kelompok dukungan teman sebaya. Di dalamnya terdapat inspeksi mendadak dari Kemenak ke pondok pesantren tersebut. Yang kedua ada Satgas Pelindungan Anak di setiap pesantren. Yang ketiga ada kanal pelaporan aman yang mudah diakses oleh santri. Kemudian ada edukasi dan kebijakan, di mana di dalamnya terdapat pendidikan seksualitas berbasis hak anak di pesantren. Kemudian adanya pelatihan wajib pengasuh tentang perlindungan anak. Yang terakhir adanya kampanye deskonstruksi budaya dalam kultur of silence. Kemudian yang terakhir ada penguatan hukum.
di mana di dalamnya terdapat percepatan sidang, diterapkannya undang-undang TPKS tadi. Yang kedua, akses LPSK bagi seluruh korban. Yang terakhir, ada pidana maksimal sebagai efek jera. Dapat disimpulkan pada kasus yang terjadi di Pondok Pesantren Dolukusumo ini, kasus ini merupakan kegagalan sistematik pada beberapa lapisan perlindungan anak, keluarga, institusi, dan negara. Kemudian ada eksploitasi relasi kuasa yang ekstrim, di mana pelaku adalah pemimpin serta pendiri pondok pesantren tersebut. Yang ketiga ada Undang-Undang TPKS nomor 12 tahun 2022 dengan pasal pemberatan harus ditetapkan mengingat posisi pelaku sebagai pendidik serta pendiri di pondok pesantren. Selanjutnya, korban membutuhkan intervensi trauma informed yang komprehensif, terstruktur, dan jangka panjang. Yang terakhir, diperlukannya reformasi struktural pada sistem pengawasan lembaga pendidikan berbasis asrama agar kasus serupa tidak terulang kembali. Di sini saya akan melampirkan referensi yang saya dapatkan. Sekian yang dapat saya jelaskan, terlebih terkurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.